Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percaya pemirsa yang saya hormati, meskipun kita lagi dengar ceramah dan kita berada di masjid, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ini ada setan di tengah-tengah kita, bentuknya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Maka ibu-ibu simpan dulu HP-nya, kita dengar dulu ceramah ya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa? Makanya simpan itu HP-mu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, banyak kesalahan berpikir kita tentang manusia yang baik. Ada orang yang berkata manusia yang baik itu yang kaya. Yang punya aset miliaran. Ada juga yang berkata orang yang baik itu yang paling cakep atau paling cantik. Ada juga yang berkata yang paling banyak kekuasaan di tangannya. Ada juga yang berkata yang paling populer dan banyak fansnya. Macam-macam. Ternyata kaya, punya jabatan, populer, kemudian punya kekuasaan, terangkum dalam satu diri manusia yang bernama Fir'aun. Dia kaya, tinggi jabatannya, banyak pasukannya, populer. Tapi apa dia mulia? Dia hina di hadapan Allah dan hina di hadapan manusia. Mana buktinya hina di hadapan manusia? Tidak ada manusia yang senang sampai detik ini. Mana buktinya Ustadz? Sampai detik ini tidak ada orang yang cinta sama Fir'aun, yang senang sama Fir'aun. Tidak ada yang berkata, wih kasih nama anakmu Fir'aun. Iya kan? Mana ada orang mau dikasih nama anaknya Fir'aun. Padahal Fir'aun kaya. Padahal Fir'aun penguasa. Raja di raja. Kemudian dia populer. Punya kekuasaan. Tapi satu kelemahannya yang membuat dia hina di hadapan Allah. Apa gerangan? Karena dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang kaya. Orang yang punya kuasa tak terbatas. Punya popularitas seluruh dunia mengenalnya. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Allah. Dan keyakinan kita umat Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya dia bukan manusia mulia. Jadi syarat untuk menjadi manusia mulia, manusia yang baik, syarat yang pertama, dia percaya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini dulu syaratnya. Karena kalau dia kaya saja, tapi tidak percaya kepada Allah, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Dia cerdas saja, tapi tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kecerdasannya akan menyengsarakan manusia. Kaya, tidak percaya kepada Allah, maka dia kumpul-kumpul kekayaannya, investasi terus sampai diimpus. Ya, dia enggan berbagi, maka dia kena sindiran at-takazur. Berlomba-lomba memperkaya diri, enggan membayar zakat, enggan membantu sesamanya manusia. Dia punya ilmu, berlapis-lapis dia punya gelar, profesor, doktor, lalu dia sombong. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu yang kita miliki? Kan ada orang banyak sekali ilmunya akhirnya sombong.
Wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Tinggi ilmumu, Allah marah, kasih pikun. Apa ibu? Ada obatnya pikun? Ada? Ada di kampung saya bu. Banyak sekali gelarnya. Tapi begitu dekat pensiun mulai pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau pergi mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu, tidak pernah lagi kau cium-cium saya. Langsung suaminya berkata dalam hati, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga modus pak, mentah-mentah sudah dengar begini. Ilmu kalau dia sombong, tidak ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Populer, kalau dia sombong, tidak beriman kepada Allah, popularitasnya akan menyiksa dia. Pernah baca kisahnya orang-orang populer bu? Pernah? Lihat itu Ronaldo. Kenal Ronaldo ibu? Lionel Messi. Atau yang paling populer zaman ibu-ibu gadis, Michael Jackson. Ya toh? Menderita dia karena popularitasnya. Bahkan dia palsukan mukanya. Kemana-mana dia sembunyi. Kemana-mana dia lindungi identitasnya. Dia rahasiakan identitasnya. Kenapa? Karena dia tersiksa dengan popularitasnya. Tidak percaya? Tanya guru kita Ustadz Abdul Somad. Oh menderita beliau pak. Kadangkala pakai topi. Pakai masker, jaket, sembunyi-sembunyi datang. Kenapa? Menderita kita dengan popularitas. Saya juga kadang-kala rasakan. Lagi makan. Tiba Ustaz, selfie Ustaz. Orang lagi makan diminta selfie. Selfie Ustaz, ulangi Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama kalau mau mulia di sisi Allah. Dia harus beriman kepada Allah. Bayangkan seandainya orang yang mulia itu yang harus masuk surga hanya orang-orang yang muka parasnya cantik. Maka ibu-ibu saya yakin terlambat masuk surga. Nah, ini ibu sudah keriput-keriput. Maka artis dululah yang cantik-cantik masuk surga. Iya toh. Kalau orang masuk surga karena bodinya bagus, tinggi, tegap. Maka saya paling terakhir. Kenapa ceper? Alhamdulillah. Kemuliaan itu bukan itu semata. Tapi kemuliaan itu kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Masih mau jelaskan tapi Ustadz Agung sudah berdiri. Tandanya sudahi Ustadz. Terima kasih.